memperkenalkan sosok Mbak Anas pada teman-teman semua. Mungkin ada yang sebagian besar sudah tahu, ada yang mungkin belum kenal. Saya izin memperkenalkan Mbak Anas ya. Oke, baik. Ya, Mbak Anas saat ini berprofesi sebagai psikolog dan sehari-hari berpraktek di 3 generasi ya, di Brawijaya Klinik, di Kemang, dan Klinik Perhati Fluid. Lalu terapeutic play trainee memberikan sesi play terapi dengan supervisi untuk membantu anak-anak dari usia 15 sampai 14 tahun memproses emosi mereka, lebih percaya diri dan mengelola kecemasan atau kesedihan yang intens. Selain itu, Mbak Anas juga sebagai seorang dosen dan pembicara publik di berbagai seminar dan talk show. Setelah itu, Mbak Anas kalau bicara 3 generasi, ini juga mungkin bisa di-follow akun Instagramnya 3 generasi, dan di sini kalau dilihat dari website 3 generasi, Mbak Anas fokus masalahnya di emosi dan perilaku anak, terutama untuk masalah emosi, perilaku, dan trauma. Nah, jadi kita hari ini akan mendengarkan sesi sharing dari Mbak Anas terkait dengan bagaimana cara mengelola stres gitu ya. Mungkin udah ada ini ya Mbak ya, slide atau pemaparan yang mau disampaikan ya Mbak Anas, silakan. Halo. Halo Mbak Anas. Selamat siang. Sepertinya terputus. Oke, mungkin saya mau nyapa teman-teman dulu. Siapa aja yang sudah hadir di sini? Ada Yuda, ada Ola, ada Mas Singgih ya. Mas Singgih dari mana nih Mas? Bisa chat nggak nih kalau kata chatnya mati ya? Mungkin bisa di chat. Ada Mas Singgih, ada siapa lagi nih di sini? Ada Trianita, ada Alianurika gitu ya. Pak, asalnya pada dari mana nih kalau boleh tahu nih? Halo teman-teman. Bu Era. Iya. Kontak aku ya.
Halo? Iya, sudah bisa Mbak Anas? Iya, aduh maaf ya, sinyalnya turun. It's okay, nggak apa-apa. Hmm. Oke, apa namanya, buat kawan-kawan yang baru datang, selamat datang. Ini Mbak Anas sudah, mungkin bisa langsung presentasi aja Mbak Anas? Iya. Ya, Mm-mm. silakan Mbak, memperkenalkan diri. Tadi saya sudah kasih intro sedikit. Iya, oke. Terima kasih Mas Taufan buat Ya, ajakannya. sama-sama Ini Mbak. pertama kali saya bisa sharing di Rumah Millennials. Jadi kemarin sempat nanya juga sama Mas Taufan, kayak apa sih teman-teman di Rumah Millennials ini? Betul, Jadi saya juga pengennya nanti bisa interaktif supaya apa yang saya sharingin ini sesuai sama kebutuhan teman-teman. Karena kan kita betul, butuhnya hal-hal praktis ya untuk menghadapi stres di saat seperti ini betul gitu. banget, betul, Nah, betul. jadi Nah, jadi saya sharing dulu nanti sambil saya coba konekin ke ke laptop karena ini saya lagi connect pakai HP dulu. Jadi kan temanya tentang mengatasi kecemasan dan stres ya di saat-saat seperti sekarang ini. Betul. Jadi dan mengelola stres. Jadi memang benar stres itu tuh bukan untuk dilawan tapi dikelola. Makanya namanya stress management. Jadi kalau teman-teman yang udah lulus kuliah, fresh grade atau udah ngalamin di kerjaan, banyak training-training di kantor tuh namanya stress management. Kenapa ditulisnya mengelola atau manajemen stres? Karena memang stres tuh pasti ada dalam hidup, tapi gimana cara ngelolanya? Dan ngelolanya ini ternyata kita butuh skill teman-teman, atau alias bisa dilatih. Jadi apapun itu terkait skill, kayak communication skill, terus misalnya cooking skill, segala yang katanya pakai skill, itu bisa dilatih. Nah, kalau selama ini kita belum punya kemampuan buat mengelola stres, berarti bukan, kadang-kadang kan kita suka ini nggak sih teman-teman, kayak ngeblame diri, kayak emang gue nggak bisa nih, emang saya tuh lebih lemah dibanding yang lain gitu. Padahal ini tuh adalah skill yang harus dilatih dan kita pelajari, dan mungkin lingkungan sekitar kita itu nggak terlalu tahu dulunya gimana sih cara membantu kita mengenali stres gitu. Yang perlu kita sadarin, suara saya udah. Yang perlu kita sadarin, stres itu beda-beda buat tiap orang. Nih, sebentar saya kasih lihat gambarnya. Mbak Anas, mungkin mikrofon yang satu lagi bisa di-mute biar nggak gaung. Oh, Ya, iya, thank you. iya. Ya, thank you. Tes, udah ya? Ya, udah. Saya share screen sebentar. Ya. Kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Mantap. Ya, sebentar. Nah, kita kadang, ini aku ceritain dulu dari pengalaman kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kita ngerasa ada hari yang buruk, kadang ada stres, kadang ada burnout gitu. Nah, stres itu sebenarnya cara tubuh kita merespon kalau ada banyak tuntutan, atau kalau di kondisi sekarang itu ada banyak perubahan. Dalam 3 minggu ini saya sendiri pun juga mengalami, dan mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga ya, perubahan-perubahan apa sih yang dialami dalam 3 minggu ini, baik yang langsung kita rasain, maupun ketika kita melihat situasi sekitar. Saya dalam 2 hari ini aja ada 2 orang dekat meninggal gitu, terus juga pekerjaan berubah, semua harus work from home atau study from home, terus juga perekonomian juga mulai makin terdampak. Jadi stres yang sekarang kita alami khusus di masa pandemi ini adalah respon wajar, respon normal pada situasi yang tidak wajar. Kondisi pandemi ini kan bahkan baru terjadi 100 tahun sekali ya, gitu. Jadi ini adalah respon wajar. Nanti kita juga bisa bahas kalau ada teman-teman yang merasa, tapi kok saya baik-baik aja ya, atau saya ngerasa tidak terlalu ada masalah kok, yang penting saya masih oke. Nanti itu ada penjelasannya juga, gitu. Terus, tapi kalau misalnya kita nggak belajar ngelola stres, makanya kenapa penting banget sesi ini, kalau kita nggak belajar ngelola stres, kita tuh bakal ngalamin burnout, karena rasanya kelelahan, atau nggak berdaya, atau hilang energi. Nah, tapi juga karena kesehatan mental itu masih baru di Indonesia, jangan juga kita jadi ngerasa, aduh saya ini lemah banget ya kalau saya udah burnout, atau bahkan nanti aku ceritain gimana orang bisa ngalamin gangguan kecemasan dan depresi. Sebenarnya, kesehatan mental itu mirip kok sama kesehatan fisik, yaitu kayak kita bisa flu. Nanti habis flu sembuh. Saya pernah tuh bulan Februari sampai suara saya habis,
karena sakit tenggorokan radang parah banget. Tapi ya habis itu sembuh gitu. Jadi ketika kita mengalami kondisi kesehatan mental yang nggak optimal, yang nggak prima, it doesn't make us less human gitu. Bukan berarti kita jadi manusia yang kurang dibanding orang lain. It's just a condition gitu. Nah, kalau mau digambarin burnout tuh atau stres itu kayak gimana sih ya, kayak gini. Jadi mungkin dalam 3 minggu ini teman-teman wajar untuk bisa merasa lebih cemas atau cemas. Jadi tubuh itu juga merekam emosi kita. Jadi kadang-kadang kalau saya nih tipe yang kalau cemas asam lambungnya naik. Atau ada yang suka gatel-gatel atau sakit kepala. Beberapa hari saya sempat susah tidur. Terus saya tadi baru nanya di Instastory saya, apakah teman-teman selama 3 minggu ini lebih banyak mengalami mimpi-mimpi, baik yang mimpi biasa ataupun mimpi buruk. Saya udah 3 hari lalu sempat mimpi pengen main di outdoor gitu, sakit. Halo, Mbak Anas. Suaranya hilang, Mbak. Halo? Halo? Halo, Mbak Anas. Halo, Mbak Anas. Halo, Mbak Anas. Halo. Sepertinya terputus lagi. Teman-teman, mohon maaf nih kendala dari pembicaranya, dari Mbak narasumbernya nih terputus. Halo, Mbak Anas. Ya, Halo. halo. Oh iya, keputus ya, Mbak ya? Ya. Sinyal. Iya, aduh. Ini udah masuk lagi. Ya, silakan, Mbak. Harus saya cek dulu. Jadi tadi awalnya pakai WiFi, terus pakai sinyal sendiri, habis itu WiFi-nya bisa, terus dia mati lagi. Bentar. Aku liatin PPT-nya pakai HP aja deh. Iya, boleh. WiFi itu ibarat kalau hari gini seperti udara ya. Kalau nggak udara nggak bisa nafas ya. Buat teman-teman yang di rumah juga nih tabungannya sebagian besar katanya habis buat beli kuota kalau yang ada WiFi iya, ya. Tapi iya, nggak dan apa-apa. pakai Zoom gini lumayan. Tunggu. Oke, buat teman-teman mungkin sambil Mbak Anas menyiapkan materi, kalau ada pertanyaan boleh langsung diketik di di kolom chat ya. Jadi nanti biar tinggal saya bacain. Untuk yang mau nanya pertanyaannya silakan disampaikan di kolom chat. Nih, kalau kelihatan nggak ya? Yang kita lagi goyang ya? Belum ada, Mbak. Belum ada video. Oke, itu ya. Oke, ya. Nah, ini jadi yang kita alami tuh masa-masa 3 minggu ini di sini. Misalnya rasanya capek, bingung, terus cemas, mudah tersinggung gitu, atau susah mikir. Nah, kadang-kadang kita tuh punya pemahaman yang salah tentang stres, karena sebenarnya stres itu bisa memotivasi kita juga gitu. Kayak misalnya kita kepikiran ide buat ngelakuin Zoom meeting kayak gini, terus ada ide-ide menarik untuk yang kita bisa lakukan selama di rumah aja, itu sebenarnya juga terbentuk dari stres yang bisa kita kelola, sehingga kita bisa merasa termotivasi, kreatif, energetik, dan yang kita pengen itu adalah di tengah-tengah peak performance. Namun kita juga perlu sadar manusia itu butuh adaptasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam 3 minggu ini kita masih ada adaptasi, nggak apa-apa banget. Tapi diusahain
setiap adaptasinya itu kita juga berusaha dari arah sini ke sebelah sini gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba kayak tadi aku bilang ngerasa lelah gitu, itu nggak apa-apa banget karena ada masa-masa di 2 minggu awal aku pribadi misalnya habis jam 12 tuh aku tidur siang dulu baru kerjain yang lain. Jadi jangan kerja keras sebagai kuda seperti sebelumnya. Kenapa? Karena kita lagi adaptasi gitu, dan adaptasi buat tiap orang beda-beda. Ada yang 3 minggu dia cepat, ada yang sebulan gitu, ada yang hitungannya hari gitu. Tapi ini pengelolaan stres kita itu ternyata seperti otot teman-teman, jadi bisa dilatih. Nah, yang penting itu selama masa karantina mandiri ini, pertama teman-teman sadari intensitas stres yang muncul itu tuh seberapa ya dari skala 1 sampai 10, karena makin kita aware sama diri kita, ibarat kita punya mobil atau motor, kita makin lebih tahu cara mengendalikan diri atau menavigasi diri kita. Dan tiap orang beda-beda gitu. Jadi jangan suka membandingkan diri sama orang lain karena benar-benar emosi itu personal. Nah, terus yang kita bisa lakukan juga yang penting untuk melatih pengelolaan stres adalah melakukan self-care. Ini teman-teman nanti bisa googling juga, cara-cara self-care tuh ada 80 jenis, banyak banget, dan tergantung tipe kepribadian teman-teman, terus orangnya kayak gimana, gitu. Nih, kalau ini sekarang kan kita lagi banyak waktu sendiri. Nah, sekarang kita banyak cari social support. Dan social support buat tiap orang beda-beda nih. Ada yang misalnya senang video call-an kayak gini. Atau ada yang senang teman sharing atau ikut komunitas. Atau saya bahkan sekarang ini di masa pandemi ini bikin satu grup WhatsApp yang isinya di situ kita sama-sama sepakat bahwa di grup ini kita cuma mau ngobrol receh, share humor, dan tidak ngomongin soal COVID. Kita butuh tuh satu grup yang kayak gitu supaya kita tetap bisa maintain kesehatan mental kita. Atau awal-awal kan kita ngikutin berita, tapi kalau belakangan kita bukan pekerja langsung kena dengan isu beritanya, misalnya kita bukan wartawan, kita bukan dokter, teman-teman juga perlu membuat pembatasan sehari itu berapa lama mau lihat berita, atau misalnya setelah jam 7 malam saya udah nggak lihat berita gitu, atau buka sosial media juga gitu. Nah, yang penting karena kita lagi di rumah atau di kosan, olahraga dan menjaga kesehatan itu sangat penting. Kalau saya sendiri lagi ngelakuin olahraga 30 menit sehari, tapi itu juga 2 hari sekali, karena saya bukan atlet dan pengennya olahraga ini bukan membuat kita jadi tertekan lagi, tapi buat refreshing, buat relaksasi. Ada nggak teman-teman yang ngerasa kalau habis bergerak, habis olahraga tuh rasanya lebih fresh, lebih segar, pikirannya lebih jernih, gitu. Dan menyenangkan diri sendiri. Gitu. Dan di masa seperti sekarang ini, spiritual self-care ini lagi penting banget, teman-teman. Karena kita perlu merasa punya keterhubungan sama Tuhan atau semesta atau apapun kita menyebutnya. Bukan hanya lewat ritual penting, tapi rasa koneksi di hati itu juga ngebantu kita punya kemampuan untuk lebih mengolah stres, walaupun ini bukan satu-satunya. Jadi sekalian aku bisa cerita bahwa mitos kalau orang yang mengalami kondisi kesehatan mental yang lagi ngedrop atau lagi nggak optimal itu kurang iman, nggak selalu kayak gitu. Sama aja kayak orang flu atau patah kaki, it just happen dan nggak selalu karena mereka kurang iman gitu. Nah, jadi semoga teman-teman jadi termotivasi karena dalam satu hari pun emosi kita tuh bisa beragam. Kalau teman-teman suka pakai apps, aku tuh saranin banget pakai aplikasi namanya Moodpass, di-download. Jadi Moodpass itu bentuknya emoticon, dia nanya 3 kali sehari, bahkan lebih perhatian gitu ya daripada pacar atau pasangan, nanya pagi, what do you feel this morning? Nanti kalau siang dia tanya lagi, what do you feel this afternoon? Di situ kita bisa masukin emoticon-emoticon yang ngejelasin tentang gambaran setelah 1 harian atau 2 minggu, kayak gimana sih perasaan dan apa yang kita lakukan gitu. Oh, saya lagi coba. Nah, jadi buat teman-teman, kurang lebih pertama adalah, ini adalah kondisi wajar dalam situasi yang tidak wajar. Yang kedua, tiap hari kenali
intensitas emosinya dari skala 1 sampai 10. Seberapa intens. Jadi kayak kita pakai gigi mobil gitu. Ini saya lagi marah atau cemas. Cemasnya seberapa ya dari skala 1 sampai 10? 10 tuh yang paling intens, ekstrim, misalnya sampai bikin sakit kepala. Yang 3 atau 4 ya wajar lah gitu. Terus yang ketiga adalah kalau kita udah sadari, diakui aja sama diri sendiri, oh iya ya emang saya lagi cemas, lagi stres, saya lagi panik nih, minggu depan saya dapat uang nggak ya, gitu. Dan kita bisa ngelakuin self-talk sama diri sendiri gitu, untuk bilang, ya it's okay to be not okay. Kalau teman-teman merasa punya teman-teman yang aman untuk diajak sharing kayak gini dan mereka bisa menerima emosi teman-teman, lakukanlah. Atau sekarang juga di masa pandemi ini lagi banyak profesional di bidang kesehatan mental kayak konselor, psikolog itu yang juga membuka konseling gratis untuk membantu kita bisa sharing sama profesional, karena kondisinya ibarat kayak kita lagi tenggelam, terus kita minta tarik-tarik teman kita yang juga lagi berenang-berenang, kadang-kadang ketika kita sharing sama teman kita, mereka juga responnya tuh malah gitu aja, atau ya udah ini lagi zaman susah, atau malah udah kuat aja percaya lah. Emosi kan harus diterima dulu dan diakui, baru dia bisa lepas gitu. Jadi saya suka bilang emosi itu kayak hantu atau kayak main Tetris. Kalau zaman aku dulu generasi 90-an suka main Tetris. Nah, itu jadi kalau emosi itu ditolak-tolak, enggak ini enggak gini, itu kita emosinya tuh nempel terus kayak plak gitu. Tapi kalau kita oh iya ya lagi capek hari ini, atau hari ini lagi nggak pengen ngapa-ngapain, atau ada hari yang kayak kepikiran ide ini, terus ada yang nyemangatin, atau kita sendiri bisa menyemangati diri kita, itu ngebantu pengelolaan stres. Nah, yang ketiga tadi ada berbagai cara self-care untuk membantu teman-teman lebih mengelola stres. Karena stres ini tidak terhindarkan. Saya nggak akan bilang kita bakal baik-baik aja. Enggak, ini kondisi yang kita semua lagi nggak baik-baik aja. Enggak, it's okay to be not okay, tapi kita cari cara, teman-teman, cari strateginya. Tadi, dan kita tuh kayak kalau lagi di pesawat, pakai masker oksigen buat diri kita sendiri dulu, baru kita bantuin misalnya teman-teman lagi tinggal bareng orang tua, atau punya pasangan, atau punya adik, gitu. Atau teman-teman yang mulai mikirin gimana nih kondisi perekonomian, nah tenangin diri dulu, baru nanti kepikiran solusi-solusi yang sekarang ini. Gitu. Itu mungkin itu dulu Mas dari saya, kalau nanti ada pertanyaan, baru teman-teman saya bisa tambahin lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anas. Ini udah lumayan banyak yang hadir di sini. Terima kasih teman-teman. Silahkan langsung aja bertanya. Jadi seperti kita kan jauh lebih seru kalau kita diskusi. Silakan kalau ada yang mau nanya, iya kan, betul ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung aja. Atau ada yang nggak jelas tadi, kalau ada yang nggak jelas, aja. Ya boleh. Silakan langsung buka mikrofonnya dan langsung bertanya. Nah ini ada pertanyaan dari dari Yolanda ya. Nah ini saya coba bacain. Halo Mbak Anas, terima kasih sharing-sharingnya ya. Perkenalkan saya Yola. Mau tanya dong Mbak, tips dan trik untuk mengelola stres bagi yang jauh dari orang tua. Nah, ini anak rantau nih ya. Karena menurut saya beda antara video call, telepon, dan tatap muka langsung. Apalagi kemungkinan besar kita nggak bisa pulang saat lebaran. Kemarin ada beberapa teman yang telepon dan curhat nangis-nangis pengen pulang dan udah capek di daerah rantau. Nah, silakan Mbak Anas. Iya, jadi buat teman-teman, ya aku jadi ingat aku belum bikin sharing konten buat teman-teman yang lagi di daerah rantau. Jadi berat banget pasti teman-teman, dan mungkin situasi pertama kali yang kita hadapi buat kayak gini gitu. Dan mungkin di tahun ini kita akan beribadah nggak bisa kayak biasanya. Mungkin tahun lalu bisa traweh, sekarang nggak bisa gitu, bisa kumpul-kumpul bulan puasa, buka bersama. Jadi dan itu kan belum terjadi. Jadi di saat ini pasti itu udah mulai emosinya mulai intens. Jadi kalau saran saya adalah diterima dulu ke diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh mengharapkan selalu orang lain membantu kita, tapi kayak saya sendiri lagi LDR sama pasangan saya karena kita nggak bisa ketemu dan udah 3 minggu, kita nggak bisa mengharapkan orang lain selalu memenuhi kayak tangkinya kita, tapi kita yang belajar memenuhi tangki kita sendiri dengan tadi cara self-care, terus menerima emosi kita. Jadi ibaratnya kita tuh jadi
orang tua buat diri kita sendiri, reparenting ourselves. Jadi gitu, misalnya lagi momen pengen nangis aja, terus sambil ngomong sama diri sendiri, aduh, namanya Yola ya tadi ya Mbak, aduh Yola lagi capek ya, Yola lagi sedih ya. Kalau saya ngomong sama diri saya sendiri juga kayak gitu, oh Anas lagi bete banget ya, atau lagi kesel banget ya, harusnya kan ini bisa ketemuan, tapi ini nggak bisa ketemu, gitu. Jadi, banyakin waktu, mumpung lagi banyak waktu sendiri, banyakin waktu buat mendengarkan apa sih yang emosi kita rasain, ngobrol sama diri sendiri. Kan kalau orang-orang suka nganggap, ngomong sama diri sendiri kayak gila. Bukan, ini tuh ngobrol sama apa sih yang dengerin. Di pikiran kita tuh dia ngomong apa, di tubuh kita lagi ngerasa apa, di emosi kita, di perasaan kita dia lagi ngerasa apa. Terus kalau misalnya teman-teman di kamar kosan punya kertas kosong atau buku, ditulisin atau digambar atau pokoknya emosi itu, kalau ada teman-teman teknik di sini, emosi itu tuh energy in motion. Jadi emosi itu energi yang bergerak. Sehingga kalau itu prinsipnya energi adalah harus disalurin teman-teman dengan cara yang sehat. Misalnya tadi nangis-nangis di kamar mandi, yang penting itu dilakukan dengan berkesadaran. Mau teriak-teriak atau kita olahraga yang nonjok, tapi dengan berkesadaran ya, jangan karena hilaf. Terus kalau ada yang suka seni, bisa bikin lagu, nyanyi, atau bikin gambar kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa coba juga yang aku tadi saranin, konseling online dengan profesional di bidang kesehatan mental yang sekarang ini juga banyak yang lagi gratis. Nanti mungkin aku bisa sharing link-linknya apa aja. Karena ngobrol sama orang yang tepat itu rasanya tuh kayak kita muntah, terus kayak ada yang wadahin, dan dia tuh bisa naroknya lagi tuh dengan enak gitu. Yang itu adalah skill yang nggak semua orang, walaupun sama-sama manusia, punya. Dan bahkan aku pribadi pun seminggu sekali aku konseling sama psikolog aku di masa kayak gini, karena aku perlu bisa manage diri sendiri, lalu juga masih perlu manage kerjaan, lalu juga manage itu ya rasa-rasa rindu terhadap orang-orang yang penting di hidup kita gitu. Jadi cara-cara yang dilakukan tuh bisa seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lanjut lagi. Boleh next pertanyaan, Iya, Mas? next pertanyaannya dari Saiful. Nanti ini baru masuk nih, Kak. Sorry. Nah, ini cara pencegahan agar tidak stres dan cara menghilangkan cara parno berlebihan. Nah, sekaligus dari Saiful dan Hussein. Itu dulu, Mbak. Silakan. Iya. Nah, parno yang berlebihan ini kita perlu ngobrol dulu sama diri kita sendiri. Parnonya itu tentang hal apa sih? Apakah terkait kesehatan diri kita takut mati? Yang kedua, kita takut orang tua kita yang umurnya berumur itu juga terdampak, atau takut terhadap kondisi ekonomi, atau takut galau nih gimana kondisi kerjaan, atau misalnya teman-teman lagi kuliah, gimana kuliahnya. Jadi Pertanyaannya disampaikan dulu, nanti saya tampung supaya makin kita tahu. Emotion wheel namanya. Aduh, sorry. Aku kasih lihat nanti gambarnya. Nah, itu jadi untuk menghilangkan parno, diterima dulu. Jadi gitu, emosi itu nggak hilang dengan kita tolak-tolak atau aduh gimana sih, makin kesel sama diri sendiri. Kadang-kadang ketika kita belum ngerti caranya handle emosi, kita sering juga ya marah sama diri sendiri. Kenapa sih kayak gini aja, atau nangis-nangis. Tapi ya kayak kita lapar hilang nggak dengan kita tolak-tolak? Nggak, kita harus mengakui, oh ya saya lapar, oh ya saya sedih, oh saya parno, terus dispesifikin tadi, parnonya tuh hal apa ya, terus intensitasnya dari 1 sampai 10 tuh kayak gimana, lalu setelah kita terima, nanti kita bisa ketemu caranya kok, karena sebenarnya yang paling kenal diri kita tuh ya kita sendiri. Orang lain tuh bantu kasih masukan-masukan aja. Kalau nanti misalnya udah dicoba masih nggak bisa DM saya di Instagram juga. Nah, Instagramnya apa nih, Mbak Anas? Mungkin nanti bisa diketik ya, jadi sharing ya. Iya, @anasatrio. Anasatrio. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari, wah banyak yang nanya, Alhamdulillah. Di Yuda. Halo Mbak Anas, Yuda Adiaksaya. Aku meminta pendapat dong, di zaman pandemi ini, semua orang kan pada cari hiburan untuk membuat nggak jenuh. Nah, hiburan saya yang saya maksud sekarang game gitu, termasuk saya nih, sepertinya kecanduan. Niatnya mau hiburan tapi kalah main game, akhirnya stres. Terus sekarang malah
mikir mau beli game kayak dulu lagi beli PS, biar kalau kalah bisa ngulang sampai menang. Itu wajar nggak sih, Mbak? Mm-mm. Terus ada alternatif lain nggak? Mm-mm. Masukan. Itu dulu dari Yuda, silahkan. Mm-mm. Oke, jadi ternyata untuk mengelola stres itu ibarat kita main apa? Kalau ibaratnya kita uh, wushu atau kita olahraga bela diri, jurusnya tuh harus banyak teman-teman. Jadi yang membuat manusia itu makin sehat secara psikologis adalah ketika kita punya jurus untuk mengelola stres tuh banyak. Jadi nggak cuma satu gitu. Misalnya kalau ada teman-teman yang nanya, nangis boleh nggak? Boleh, tapi jangan cuma itu. Jadi main game boleh nggak? Boleh, tapi jangan cuma itu. Dan waktunya kita tetap awasin waktunya gitu. Jadi main game dan apa? Misalnya, coba masak sendiri, atau coba bikin kreasi tertentu, bikin video editing, atau main game dan ngobrol sama teman. Ada main game dan olahraga gitu loh. Jadi banyak teknik-teknik. Jadi habis ini mungkin teman-teman bisa nulis juga di tempat masing-masing, mau di handphone atau di kertas, cara self-care atau mengolah stres yang selama 3 minggu ini teman-teman sudah lakukan apa aja. Dan kalau itu masih kurang dari 5, berarti teman-teman kurang banyak cara self-care-nya. Bisa googling di internet, tadi aku bilang bahkan ada 80 jenis cara self-care, dan dicobain. Kayak kemarin aku pun ngobrol sama temen aku jadi nemuin cara-cara baru gitu. Relaksasi napas, itu cara yang paling ngebantu kita untuk lebih tenang. Karena otak manusia itu makin cemas, teman-teman rasain nggak sih kalau lagi cemas, itu tuh napasnya jadi pendek-pendek, sama kayak kalau lagi marah. Nah, begitu oksigen yang masuk ke otak tuh sedikit, kita tuh makin stuck otaknya. Jadi cara kita hijack paling cepat adalah dengan kita relaksasi nafas. Napasnya misalnya tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, terus kita hembusin 4 hitungan. Mungkin nanti di akhir sesi ini aku bisa bantu sebentar relaksasi, aku pandu supaya teman-teman kebayang dan nanti bisa lakuin sendiri. Gitu. Jadi kalau masalah game itu adalah cari alternatif lain juga. Jadi game tetap perlu kalau itu membantu teman-teman. Tapi dikelola. Jadi ibarat mengelola stres tuh kayak makan kok teman-teman. Boleh makan micin nggak? Boleh. Tapi jangan cuma micin. Ada hari makan sayur juga. Terus minum air putih yang banyak gitu. Jadi caranya bervariasi. Oke, Itu terima dulu, Mas. kasih. Itu dari Yuda. Nah, selanjutnya dari Lili. Selamat siang, saya tertarik untuk ikutan ini, namun saya sambil jagain anak. Bisakah saya request untuk record video? Silakan, Mbak. Boleh. Langsung loncat berikutnya. Irma. Halo, Mbak Anas. Namaku Irma. Gimana caranya? Menghilangkan rasa stres broken home. Salah nggak sih kalau pergi sejenak dari rumah buat nenangin semuanya? Nah, silakan dikunci di pertanyaannya Irma dulu. Silakan, Mbak. Iya. Ini situasi yang nggak mudah banget, bahkan ketika kita harus berada di rumah terus sama keluarga yang toxic atau dysfunctional. It's very hard, dan bahkan mungkin kesehatan mental kita makin lebih terganggu, dan kita stres bukan cuma sama situasi di luar, tapi juga sama situasi di rumah. Nah, aku sendiri temenan, dan mungkin kalau Irma tahu, ada account Instagram namanya @behome.id, itu kayak komunitas support group buat teman-teman yang mengalami kondisi broken home, baik dengan tinggal bareng ataupun sudah pisah, atau boleh nanti diketik ya, Mbak, di komen biar teman-teman. Oh iya. Oh iya, baik nanti aku ketik. Silakan, Mbak, lanjut. Itu ya. Jadi gimana kita mengatasinya itu, ya nggak apa-apa, jalan keluar sejenak, terus mengenali emosi itu. Kadang-kadang kita terbiasanya escape keluar, tapi kita juga bisa untuk cari waktu sendiri, me time, kita tulis emosi yang kita rasain apa, keluarin aja, karena tadi emosi itu energy in motion, dan sebenarnya otak manusia itu tuh nggak bisa bedain yang maya dengan yang nyata. Contohnya adalah kalau teman-teman dapat likes di Instagram, happy-nya itu tuh sama kayak ada yang ngasih pujian langsung ke teman-teman. Jadi ketika kita juga ada rasa nggak enak, sedih, kesel, tanpa harus ngomong langsung ke orang yang bersangkutan, kita bisa keluarin itu, outletting itu, atau kita udah tulis, kita bacain. Aduh, kesel tau nggak sih gini-gini, padahal orangnya nggak ada di depan kita, tapi kita melakukan itu dengan sadar, supaya kita, istilahnya namanya channeling atau outletting emosi kita, itu pun sangat membantu. Jadi itu cara-cara yang bisa dilakukan, dan tadi cara self-care-nya dibanyakin, gitu. Oke. Selanjutnya dari Muhammad Faisal. Halo Kak Anas, aku mau nanya, kadang-kadang aku kayak merasa malas di rumah. Saya pikir nih semuanya merasa malas ya. Nah, tapi apalagi anak-anak suka biasa nongkrong ya. Iya, cara ngilangin malas menurut Kakak gimana gitu.
Langsung lanjut pertanyaan Dela, Kak ada buku Boleh? rekomendasi nggak untuk stress management? Nanti bisa diketik aja atau disampaikan. Silakan Mbak Anas. Kalau buku stress management, banyak kan sih bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia aku nggak tahu, tapi nanti aku bisa share juga link-link account-account yang lagi ngasih konten-konten pengelolaan stres selama selama masa pandemi ini yang berbahasa Indonesia. Gitu, ini aku tulis. Oke, boleh nanti kalau boleh di-share silakan, Mbak. Lalu pertanyaan yang ngilangin males nih, ngilangin males. Iya, malesnya karena apa ya? Nah itu, jadi teman-teman kalau misalnya tulis atau nanti bisa ditulis lagi, makin spesifik itu akan makin ngebantu. Silakan, Karena Faisal. psikolog itu tidak bisa membaca pikiran, kita tuh baca data dan informasi, jadi kayak detektif kerjanya. Jadi kalau teman-teman makin bisa nulis spesifik, 5W1H. Malesnya kenapa, karena apa, di kondisi kayak gimana, aku akan lebih mudah membantu. Oke, mungkin nanti bisa diketik lagi sama Faisal yang malasnya gara-gara kenapa. Tadi untuk buku rekomendasi nanti mungkin bisa diketik di sini sama Mbak Anas. Nah, selanjutnya, halo Mbak, aku Alhai ya. Kalau kita udah mulai sadar stres dan burnout adalah kondisi yang bisa datang dan pergi. Ada yang salah nggak kalau kita merasa kondisi itu datang dengan frekuensi yang lebih sering? Ya, wah pertanyaannya bagus banget nih Mas. Ya, mantap. Silakan Mbak. Jadi emosi itu tuh kayak gelombang pasang, kayak gelombang suara gitu. Jadi memang dia akan datang dan pergi. Aku tiap hari sebelum tidur mengusahakan aku tidur dalam keadaan udah mengelola emosi aku. Kadang-kadang karena cemas ini aku tidurnya jadi lebih malam, tapi buat aku lebih penting aku tidur dalam keadaan tenang daripada aku paksa-paksain tidur, besok pagi bangun tuh moodnya drop banget. Kalau teman-teman sadar dan cukup aware sama pola emosi diri sendiri, bisa ngerasain di pagi hari baru bangun, itu moodnya tuh paling ngedrop. Atau di malam hari. Nah, itu tuh kenapa sih di pagi atau malam? Karena kita otaknya tuh lagi, ibarat kita nyalain laptop zaman dulu pakai CPU gitu ya. Dia butuh waktu tuh buat, atau nyetar mobil, dia butuh waktu tuh buat sampai dia on. Nah, fase-fase sebelum on itu, kita jadi muncul emosi-emosi yang tadinya kita tahan atau yang nggak enak gitu. Jadi kerasanya di situ. Dan jadi kalau misalnya dari gelombang emosi kita sehari-hari sekarang jadi lebih intens, itu sangat wajar. Tapi kalau udah sampai mengganggu, misalnya nggak nafsu makan, tidur, atau nangisnya lebih dari 2 jam. Kalau nangis setengah jam, 15 menit, itu very oke di masa sekarang. Tapi kalau lebih dari 2 jam, yuk coba ngobrol sama profesional di bidang kesehatan mental yang sekarang lagi banyak yang gratis, supaya teman-teman lebih terbantu secara personal. Jadi enaknya one-on-one counseling itu adalah kayak teman-teman ketemu sama desainer. Jadi spesifik kondisi teman-teman kayak gimana, kepribadiannya kayak gimana, situasi hidupnya kayak gimana, itu disesuaikan ke kondisi tiap orang. Tapi kalau kayak gini nih kayak lagi massal, pabrikan, aku kasih generalnya, intinya bahwa emosi ini wajar, bisa dikelola, dan kalau up and down tiap hari nggak apa-apa, yang penting usaha strateginya itu dibanyakin, gitu. Oke, mantap. Selanjutnya Mbak Nuri ya. Gimana nih kalau ngerasa pengen nangis tapi nggak tahu alasannya kenapa? Silakan. Itu aneh nggak sih Kak katanya? Silakan. Dari jadi betul. Jadi emosi kalau kita pengen nangis tanpa alasan itu nggak apa-apa banget. Apalagi kalau teman-teman yang masih usia remaja, hormon kita tuh masih belum stabil, jadi kita suka ke-trigger terus nyari nangis. Satu. Yang kedua, kalau teman-teman itu perempuan, kalau misalnya aku tuh saranin banget untuk cek siklus menstruasi, dan sekarang ada aplikasinya juga namanya Flow aplikasinya, karena 3 hari 5 hari sebelum menstruasi itu emosi jadi lebih intens dan bisa nangis atau marah untuk alasan yang nggak jelas gitu. Aku pun kalau misalnya itu ada 2 tipe orang nih, ada yang tipe marah senggol bacok, ada yang tipenya melo. Nah, aku tuh tipe yang melo. Jadi kalau misalnya udah mulai melo-melo nggak jelas, aku langsung cek tanggalan, itu menjelang waktu menstruasi atau enggak. Kalau itu menjelang waktu menstruasi, aku bilang ke diri aku sendiri, oh ini karena hormon, bukan karena aku lagi ngalamin kondisi kesehatan mental yang nggak begini. Oke. Ada suara dari mana? Ini boleh dimatiin? Sudah. Oh ya. Oke, terus abis itu kalau misalnya nangis nggak jelas itu, dibiarin aja. Jadi kadang-kadang nih kita yang suka meng-hijack diri kita sendiri. Misalnya ini emosinya udah pengen nangis, pikiran kita gini, anjir ngapain nangis ya gitu. Jadinya kita jadi nggak belajar sayang, nggak belajar caring sama diri kita sendiri. Jadi kalau pengen nangis, nangis aja. Terus yang kedua, kenapa kita bisa nangis
menurut kita nggak ada alasannya, ternyata di manusia itu ada mekanisme emosi yang namanya emosi yang tertunda atau delay emotion. Kebayang misalnya teman-teman habis dimarahin dosen atau dimarahin atasan atau pasangan atau orang tua di hari kejadiannya teman-teman nggak kenapa-napa atau oke saya bisa gini. Tapi nanti hari berikutnya atau 2 hari berikutnya tiba-tiba nih rasanya baru bangun pagi kayak atau lagi bengong merayap rasa sedih sendiri atau merayap rasa kesal sendiri. Itu biasanya kita perlu trace back ke 3-5 hari sebelumnya. Bahkan kalau di anak-anak itu 2 minggu sebelumnya gitu. Karena caranya emosi disimpan di otak manusia itu tuh nggak selalu pakai timeline, teman-teman. Dia disimpan sebagai intensitas. Kayak kita misalnya kalau aku tanya, teman-teman ingat nggak sih kelas 3 SD belajar apa? Kurang kurang ingat, tapi kalau aku tanya, ingat nggak pengalaman paling menyenangkan atau menyedihkan waktu SD? Pasti semua ingat. Nah itu, emosi disimpan dalam memori dalam bentuk sensasi yang seperti itu, pakai emosi. Jadi kita nggak selalu ingat timeline-nya, tapi emosinya bisa kesimpan, dan itu kadang-kadang kita punya delay emotion, apalagi kita ada di budaya Asia, budaya Indonesia yang lingkungan kita nggak selalu aware soal emosi dan nggak selalu mengizinkan kita merasakan emosi seperti itu. Misalnya kita dimarahin, terus jangan sedih dong. Ya, abis itu kita berusaha untuk survive dengan tidak sedih, padahal emosi sedih ini wajar dan mungkin baru muncul di 3 hari berikutnya, 4 hari kemudian, bahkan bisa seminggu berikutnya. Jadi kalau merasa itu emosi tiba-tiba muncul, coba setelah ditangisin, dikeluarin, di trace back deh seminggu sebelumnya ada kejadian apa ya gitu. Oke, Nanti baik. ketemu Jadi deh pasti. flashback. Nah, selanjutnya, ini bedanya self-care sama self-healing apa, Mbak? Oh iya, self care itu cara paling ringan untuk kita bisa ngelakuin sendiri, tidak perlu sama profesional dan kita bisa cari tahu sendiri. Kalau self healing itu adalah menyembuhkan diri sendiri gitu. Itu lebih butuh teknik, mungkin waktu sharing-nya tuh butuh 3-4 jam gitu, dan mungkin yang tertarik nggak terlalu banyak, tapi self care ini icip-icipnya gitu. Jadi ibarat kayak kita pergi ke mall, aduh udah lama banget ya nggak ke mall, terus pergi ke mall, terus ada yang tester, coba dulu Kakak. Nah, self care itu adalah icip-icip mencoba cara-cara untuk mengelola diri kita, tapi se-powerful itu. Karena 15 menit, 30 menit dilakukan, setiap hari itu akan merubah hidup teman-teman. Aku suka kasih optimisme untuk kita mengelola kesehatan mental kita yang mungkin di 2-3 generasi yang sebelum sekarang itu belum paham soal emosi dan kesehatan mental. Ini adalah perubahan 1 derajat, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bayangin hal muluk-muluk untuk, oh abis ini saya langsung tahu cara mengelola kesehatan mental atau stres. Ini adalah perubahan 1 derajat yang teman-teman pilih 15 menit waktu saya dalam sehari, mau saya tambahin cara self-care apa lagi ya, atau cara mengelola stres apa lagi ya, selain yang sudah saya lakukan. Misalnya tadi, 15 menit saya latihan napas, atau ikutin guided meditation di YouTube, atau ada yang online meditation di Instagram, 15 menit aja saya luangin. Atau tadi, saya nambahin 15-30 menit olahraga stretching. Atau saya tambahin waktu saya buat me time, nggak ngapa-ngapain. Itu 15 menit dilakuin tiap hari, dalam sebulan, dalam 3 bulan. Perubahannya tuh besar. Makanya ini cuma perubahan 1 derajat, tapi kalau teman-teman tahu perubahan 1 derajat, kalau itu seorang pilot, itu berubah antara ke Amerika Serikat sama Meksiko. Jadi hidup teman-teman bisa berubah hanya dengan menambah 15 menit waktu self-care. Oke, Gitu. ini pertanyaan singkat ya dari April. Kurang lebih sama kayak tadi ya, udah ada beberapa nanya pertanyaan yang sama. Di rumah cuman berdua sama teman. Cara ngatasin kejenuhannya gimana ya? Jadi aku bisa lebih merasa produktif karena sekarang dia katanya lagi nggak produktif. Silakan Mbak, singkat aja. Iya, pasti kan sama temennya tuh terbatas ya. Jadi ya cari-cari aja di internet, dan banyak banget kok lagi resource-resource gratis. Jadi kita bisa cari-cari resource-nya itu. Oke ya, jadi banyak referensi teknis ya. Karena nih selanjutnya, aku anak rantau dengan adanya wabah corona. Jadi over attention dari orang tua. Nah ini katanya dia justru stres juga gitu. Jadi karena orang tuanya ngasih perhatian berlebih, dia lebih stres dan lebih bad mood. Gimana cara menerima perhatian lebih positif supaya nggak stres? Ya, ini pertanyaan penting dan bagus banget. Jadi justru di masa sekarang ini jadi teaching moment atau sarana kita berlatih dan belajar untuk mengembangkan yang namanya healthy boundaries ke diri sendiri. Healthy boundaries itu adalah batasan yang sehat tapi emotionally, internally. Nah, ini tuh suka banget kita keganggu sama orang tua kita, apalagi yang suka ngontrol, orang tua yang cemas. Kita jadi kayak ketepa atau ikutan. Nah,
kita bisa visualisasi, bayangin kita ada di dalam bubbles gitu ya. Sebelum kita terima WhatsApp atau telepon orang tua, kita bayangin kita dalam bubbles itu, terus kita afirmasi ke diri sendiri bahwa aku tenang, aku aman, aku sehat. Apapun yang orang lain omongin adalah bentuk perhatian mereka, dan jika itu mengganggu aku tidak akan membiarkan omongan-omongan mereka terlalu menyakiti aku, karena aku yang bertanggung jawab atas emosiku sendiri. Itu. Jadi diulang lagi, aku tenang, aku aman, aku sehat. Nah, setelah 10, tergantung tiap orang lah, ada yang 5 kali, 10 kali ngaku itu, baru balas, itu different, cara kita menyikapnya beda banget. Itu teknik yang bisa dilakuin. Oke, nah selanjutnya Singgih ya. Oke. Gimana supaya pikiran kita bisa berhenti sejenak dan kita lebih rileks? Silakan, Mbak. Cara paling gampang tadi latihan napas. Mungkin nanti di akhir sesi ini kalau dibolehin saya bantu untuk latihan napas yang bisa teman-teman lakukan gitu. Oke, latihan napas habis karena kita langsung latihan ya. Pikiran yang banyak itu karena napas kita nggak teratur, dan tadi saya sempat baca ada yang suka kalau mau tidur kan maksudnya baik nih, bikin rencana buat hari besokannya. Tapi lama-lama jadi mikirin macam-macam juga. Iya asli, aku tuh juga dulu ngalamin kayak gitu. Maksudnya pengen bikin rencana besokannya akhirnya buyar, atau jadi overthinking, mikirin yang lain. Iya, jadi kuncinya tuh udah latihan napas, grounding teknik gitu istilahnya. Ini Lili mau konfirmasi Mbak, kalau self healing berarti lebih fokus ya Mbak Anas maksudnya? Lebih jadi gini, kalau misalnya self care tuh kayak cook pad, masak, tips-tips masak yang gampang. Tapi kalau mau self healing itu kita belajar tips masak dari orang yang udah chefnya kayak gitu. Jadi lebih spesifik, lebih serius kayak gitu. Tapi kalau ada yang mau mungkin kita bisa bikin sesinya nanti kapan-kapan. Oke, great. Nah ini nyambung ke Faisal tadi, malesnya ngerjain kerjaan kantor. Aku kerjanya cuma, ini bagian dari kaum rebahan. Ya, ikutan bikin TikTok nggak? TikTok yang rebahan itu. Silakan Mbak, malesnya karena malas ngerjain kerjaan kantor. Silakan. Iya, kalau malesnya karena kerjaan kantor, itu sebenarnya perlu lebih spesifik lagi. Yang bikin males apa? Karena tugasnya jadi banyak, atau koordinasi nggak jelas, komunikasi nggak jelas, atau apa gitu. Nah, kalau misalnya lebih ke beban, biasanya ya lakuin dulu aja 15-30 menit, refreshing dulu. Lalu kita dengan sadar, kita bilang ke diri kita, kita having fun dulu ya 15 menit. Nanti kalau udah 30 menit, 15 menit, kita coba lagi yuk kerjain, kayak gitu. Jadi itu bisa dilakukan. Bahkan di beberapa kantor di saat pandemi ini lagi work from home, mereka bikin sistem VR sendiri. Jadi kita tuh mereka meng-create kantor as a virtual reality, tapi bisa berinteraksi di situ dengan seperti orang kantor biasa. Jadi bisa ada ruang gamenya, ada ruang kantor, ada ruang meeting gitu. Nah itu ada beberapa kantor yang mengaplikasikan virtual reality during the work from home. Itu keren banget sih. Wow, keren ya Mas. Saya juga jadi baru tahu nih. Makasih infonya. Iya, nanti bisa dicari tahu di yang namanya Shinta VR. Nah, tuh nanti bisa dilihat. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak mau nanya, mungkin kita praktek nih nanti dari Mbak Anas. Ada latihan nafas ya. Oh, saya jadi ingat mau nambahin. Boleh, silakan. Kalau buat kerja, tadi buat kerja itu memang di rumah itu kayak saya nih, bawahnya pakai celana pendek, tapi atasnya mesti pakai baju yang rapi. Betul. Terus kalau teman-teman punya parfum atau pewangi badan yang biasa dipakai buat kerja, itu dipakai. Terus cari tempat space kecil, walaupun misalnya di kosan, atau kalau enak di rumah, tempat itu cuma buat kerjaan karena kadang kalau di tempat tidur emang bawaannya malas. Itu mah nggak usah Pak. Saya juga malas kalau di tempat tidur. Jadi apalagi kita sobat-sobat rebahan ini ya. Jadi emang kitanya harus cari teknik atau strategi supaya tetap bisa semangat. Tapi tadi kalau yang tadi tekniknya udah dilakuin, ngobrol aja sama diri sendiri. Kamu lagi capek ya, lagi malas. Jadi kita coba 15-30 menit. Jadi kayak ngobrol sama anak kecil dalam diri kita gitu. Oke, nah ini ada yang nanya lagi dari Fadli. Fadli, Mbak, makasih sharingnya. Gimana ya untuk baca berita secara bijak di tengah situasi nggak bagus? Kalau kita nggak buka sosmed atau baca berita, takut ketinggalan perkembangan situasi. Tapi kalau baca berita, apalagi nggak sengaja baca perdebatan netizen yang budiman, malah secara tidak sadar mempengaruhi emosi jadi sedih. Cara membaca berita secara bijak, mungkin ada pandangan dari Mbak Anas.
Tadi sebenarnya sebelum apapun yang kita lakukan adalah kita sadar dan tadi bangun namanya shield emosi, bubble perlindungan diri secara visual, tapi itu ngefek ketika kita mau buka handphone atau berita tuh kita bayangin dulu diri kita tuh dilindungin sama bubbles gitu ya, sama lingkaran, mau terserah warnanya mau putih kek atau warna kesukaan teman-teman tuh kita bayangin, kita bilang sama diri kita apapun yang saya baca, saya tidak membiarkan diri saya terdampak secara emosi atau saya jadi lebih cemas gitu. Jadi dengan cara seperti itu, terus tarik nafas 3 kali yang dalam baru teman-teman buka. Supaya otak kita tuh ready. Biasanya kita makin cepat kaget tuh kalau kita tuh lagi nggak ready sebenarnya. Yang kedua adalah pilih-pilih aja kalau ada sumber-sumber kan yang kredibel, ada sumber-sumber yang hoax. Nah, jadi teman-teman boleh sortir juga sumber informasi di sosial media maupun teman, mana yang itu emang informasi reliable, mana yang enggak, gitu. Jadi jangan semuanya diikutin, kalau enggak nanti kita pusing. Dan mau nggak mau, kalau itu udah dilakuin masih tetap nggak cemas, ya mau nggak mau dibatasin aja. Kalau informasi sampai penting banget, pasti ada orang yang ngasih tahu kita. Tapi kalau nggak terlalu penting banget, kita fokusnya ya ke diri kita. Soalnya gini, kita semua cemas. Aku sendiri juga orangnya punya kecemasan tinggi, jadi aku juga belajar buat diri aku juga. Tapi yang bisa nyelamatin kita adalah diri kita sendiri. Yang perlu kita sayang pertama kali dan kita terus jaga dan kita rawat adalah diri kita sendiri. Berita-berita di luar penting, tapi kalau kitanya jadi nggak bisa produktif, kitanya emosinya jadi naik turun, siapa yang bisa nolongin kita? Apalagi di masa kayak sekarang. Jadi rasa sayang, perhatian pertama bukan sama media, tapi sama diri kita sendiri dulu. Gitu. Mantap. Rasa sayang ya. Jadi self Self love. self ya betul sekali. Teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Karena kan kita tadi cuma sejam nih, masih ada 6 menit lagi kurang lebih ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi deh, boleh satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya mau nanya satu pertanyaan di Mbak Anas. Oh, ini ya. Tadi mengurangi stres, terlalu banyak informasi tadi sudah dijawab ya, sama seperti Fadli ya. Sama ya. Pertanyaan dari Rumah Milenial satu nih, Mbak. Hal-hal apa yang sebenarnya kita tidak boleh lakukan selama proses mengelola stres? Do and don't. Iya, do and don't. Semoga ini bisa bantu teman-teman. Jadi yang pertama adalah yang tidak boleh dilakukan adalah makin nge-blame diri sendiri, makin kasih negatif self-talk. Lu sih emang kamu mah gini. Kita aja nggak suka digituin temen, tapi kadang-kadang kita sendiri suka self-kritik diri yang paling keras gitu. Dalam kondisi mengelola kesehatan mental, ini hal yang sebaiknya dihindari. Kalau membantu kita untuk kerjaan-kerjaan di luar sana ketika kita dalam kondisi biasa, ini boleh untuk membantu kita meningkatkan performa. Tapi untuk kondisi sekarang, kita harus jadi orang yang paling sayang sama diri kita, paling ngerti diri kita. Itu ngobrolnya tuh kayak ngobrol sama anak kecil di diri kita, jadi kayak ngobrol sama, misalnya saya ngobrol sama Anas yang umur 5 tahun. Kebayang nggak sih ngobrol sama anak umur 5 tahun tuh kayak gimana? Nah, itu yang kita lakuin ke diri kita. Terus nanya sama diri kita, atau kasih apresiasi dulu. Jadi dus-nya adalah yang perlu dilakukan tiap hari, kasih apresiasi. Sesederhana, makasih ya hari ini udah bangun. Terima kasih ya hari ini udah mau buka mata lagi. Sesederhana kayak gitu. Karena kadang-kadang kalau lagi momen berat banget, kita rasanya nggak pengen bangun dari tempat tidur. Terus langsung abis itu kita nanya sama diri kita, hari ini kira-kira Anas mau ngerjain apa ya? Atau ngobrol sama diri sendiri, kamu hari ini lagi pengen ngapain ya? Gitu. Dan jangan ngerasa harus overproduktif di masa kayak gini. Tadi ngerjain 2-3 hal di masa sekarang ini very okay. Karena kita butuh waktu untuk tadi beradaptasi, dan adaptasi itu makan energi loh teman-teman. Kalau teman-teman udah ngalamin pernah pindah kerja atau pindah tempat tinggal, momen-momen awal tuh rasanya kerjaan gak banyak kok, capek mulu ya. Nah itu karena adaptasi itu memakan energi fisik juga. Jadi kasih waktu buat self-care, dan kalau teman-teman bisa niat gitu ya, bikin chart seharian tuh ngapain aja, nanti teman-teman kebayang, oh waktu yang dipakai untuk me time udah cukup belum ya, untuk self-care udah cukup belum ya, untuk ibadah udah cukup belum ya, untuk masak atau cari makanan sehat. Jadi semuanya tuh kayak 4 sehat 5 sempurna, semuanya dilakukan secara seimbang gitu. Yang nggak boleh. Tadi kan yang selain itu apa? Tadi kan jangan blame dan negatif self. Apalagi Mbak kira-kira? Yang nggak boleh itu juga mengandalkan orang-orang lain, kecuali profesional di bidang kesehatan mental untuk memenuhi kekosongan dalam diri kita. Jadi kalau mau ngobrol sama orang yang benar ya Mbak ya, sama orang yang memang bisa dicurhatin ya. Atau ngobrol nggak apa-apa, tapi ekspektasinya kita tuh jangan terlalu tinggi, manage ekspektasi gitu. Maksudnya yang kayak tadi, coba teman-teman bayangin kita semua lagi berenang, mau tenggelam nih, semua orang lagi surviving.
terus kita, kamu bantuin aku dong, kamu dengerin aku dong, kok kamu nggak bisa bikin aku bahagia gitu loh. Jadi tujuan curhat sama teman adalah berbagi, bukan mengharapkan dia bikin kita happy. Iya, sharing. Bukan mendapatkan sesuatu ya. Iya, gitu. Jadi ekspektasi kita perlu di-manage gitu. Jadi jangan harapin orang lain yang bisa membuat kita bahagia. Ini tuh bener-bener lagi latihan self-love diri kita, karena ternyata kita sendiri yang paling bisa bikin kita bahagia. Kalau kita tuh wadahnya udah penuh dengan diri kita, penuh rasa cinta, menerima diri kita, bersama orang lain, siapa aja tuh rasanya enak. Tapi kalau kitanya kosong, berharap orang lain doang yang menuhin, itu sampai kapanpun nggak akan nemu orang yang tepat dan nggak puas-puas juga. Oke. Gitu. Mbak, ini ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit sama ya, tapi agak keluar dari topik. Tapi saya pikir mewakili suara teman-teman yang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk bisa tetap percaya diri dari terpaan timeline kehidupan orang-orang di sosial media. Itu kan kita lebih comparing, kita lebih insecure, kita kadang-kadang merasa depresi, karena kan depresi menjadi salah satu kesehatan yang kesehatan mental yang penting. Yang penting sekali. Nah, menurut Mbak Nas, gimana supaya teman-teman di sini semua bisa lebih bahagia, lebih happy, lebih merdeka dan emosinya stabil gitu? Iya, ini sebenarnya pertanyaan yang simpel dan sering ditanyain orang, tapi melakukannya tuh nggak sesimpel itu. Betul. Jadi mungkin itu bisa satu sesi lagi kalau teman-teman tertarik untuk membahas comparison. Karena kita hidup di budaya yang dari kecil kita selalu dibandingin sama orang lain, ya nggak sih? Bisa dibandingin sama kakak, adik, tetangga, temen. Jadi untuk ngikutin pakai tips-tips budaya barat yang kayak, enggak, kamu fokus sama diri sendiri. Dan apresiasi nih, budaya apresiasi juga ya, Mbak? Kurang, mohon maaf nih, nggak segampang itu, gitu. Jadi, yang saya bisa bilang sekarang di waktu yang singkat ini adalah, itu nggak mudah untuk kita stop comparison, tapi bisa kok dilakukan. Caranya dengan self-love, tapi gimana persisnya, mungkin nanti mesti dibahas lebih detail lagi kali ya. Oke, kita langsung praktek aja Mbak, silakan mau praktekkan tadi ini ya, bernafas ya. Iya, oke, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sesi sharing ini, senang banget sama antusiasme dan pertanyaan-pertanyaannya. Saya pengen menutup sesi mengelola stres ini dengan berlatih salah satu skill yang mudah-mudahan teman-teman bisa lakukan sendiri. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman. Kalau bisa duduk tegak, kalau nggak bisa teman-teman rebahan juga nggak apa-apa. Nanti silahkan dengarkan suara saya. Untuk membantu lebih tenang, saya mau coba cari lagu dari YouTube juga. Jadi nanti saya akan hilangkan wajah saya supaya teman-teman bisa fokus sama suara. Ya, sebentar. Ada ini terapi ya, mantap. Silakan. Jadi di YouTube itu macam-macam, teman-teman bisa nyari yang cuma 5 menit relaxation, 5 minutes relaxation, 10 minutes, mau setengah jam juga ada. Suaranya belum masuk. Dah? Oke, teman-teman silahkan duduk yang nyaman atau tiduran yang nyaman. Rasakan dan sadari kaki yang menempel di lantai, atau tubuh bagian bawah yang menempel di kasur. Sambil sadari tubuh kita yang menempel di lantai atau di kasur, teman-teman silahkan mulai bernafas secara teratur. Tarik nafas yang dalam menggunakan hidung, dan hembuskan perlahan-lahan lewat hidung juga. Kita lakukan nafas ini beberapa kali, sampai teman-teman merasa lebih rileks, lebih tenang. Tarik nafas yang dalam. Tahan 2 hitungan, lalu hembuskan perlahan-lahan. Jika pikiran muncul mulai kemana-mana, dibiarkan saja dan fokus kembali pikiran kita hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan.
Halo Mbak Anas. Yang penting fokus pada nafas. Rasakan nafas ini, sadari nafas ini sebagai anugerah kehidupan dari Tuhan, dari pencipta kita, atau siapapun apapun teman-teman menyebutnya. Karena setiap kali ada nafas ini, berarti kita masih hidup sebagai manusia. Kalau masih ada nafas ini, kita masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk melakukan hal-hal berguna dan bermakna di dunia ini. Kita tarik nafas dalam 3 kali lagi. Sambil tetap teman-teman bernafas teratur, saya akan memberikan afirmasi positif yang bisa teman-teman dengarkan atau teman-teman ulangi dalam hati untuk merasa lebih tenang. Semakin nafasku tenang, semakin aku bisa bernafas dalam, perasaanku, pikiranku juga semakin tenang. Jika ada rasa-rasa tidak nyaman di dada, ketegangan-ketegangan di leher, atau pikiran-pikiran yang membuat khawatir, aku menerimanya dan memeluknya sebagai bagian dari diriku sendiri. Aku menerima bagian diriku yang merasa takut. Aku menerima kecemasan yang aku sedang rasakan. Aku menerima kepenatan yang terasa di kepalaku dan membuat leherku terasa berat. Aku menerima rasa sakit di perut atau asam lambung yang naik karena kecemasanku. Aku menerima apapun hal-hal yang tidak enak yang sedang aku rasakan. Teman-teman boleh menyebutkan lebih spesifik sesuai kondisi teman-teman yang dirasakan. Aku menerima rasa-rasa tidak enak yang ada dalam pikiran, di tubuh, dan di lingkungan sekitarku. Tapi aku juga percaya dan bisa merasakan bahwa aku juga punya ketenangan, bahwa aku juga punya rasa aman di dalam diriku sendiri. Teman-teman bisa bayangkan, teman-teman berada di tempat yang nyaman, apakah itu di pantai, di taman, atau mungkin di tempat ibadah, atau bersama orang-orang yang teman-teman rindukan saat ini dan tidak bisa ditemui. Teman-teman boleh bayangkan sedang pakai baju apa, suasananya seperti apa, mendengar suara apa, dan apa yang teman-teman lakukan di tempat yang membuat teman-teman merasa nyaman, merasa rileks, merasa dipahami, merasa dimengerti. Kalau ada perasaan ingin menangis, dibiarkan saja. Kalau ada rasa haru karena rasa rindu bisa berjumpa dengan orang yang teman-teman rindukan dan sayangi, dilepaskan saja dan bercakap-cakap sejenak, mengungkapkan isi hati yang tertahan selama ini. Kalau ada rasa takut dan teman-teman ingin keluarkan, salurkan di tempat yang nyaman atau bersama orang tertentu juga boleh dilakukan. Lakukan apapun yang membuat teman-teman merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan lebih tenang. Sambil terus bertarik nafas yang dalam. Dan hembuskan perlahan.
Teman-teman boleh menamai tempat yang membuat nyaman atau orang yang membuat nyaman ini sebagai tempat aku mencari ketenangan. Atau apapun nama yang membuat teman-teman ingat bahwa teman-teman punya tempat ini. Otak kita tidak bisa membedakan yang maya dengan yang nyata. Jadi jika teman-teman bisa membayangkan ini dan terasa apa yang teman-teman dengar, apa yang teman-teman lihat, rasakan, otak kita sudah merasa kita sudah melakukan ini secara fisik, sehingga membuat hormon ketenangan muncul, hormon stres berkurang. Dan teman-teman bisa kembali lagi ke tempat yang nyaman ini, atau bertemu lagi dengan orang yang nyaman ini, kapanpun teman-teman butuhkan, di lain kesempatan, hanya dengan mengatur nafas, lalu membayangkan masuk lagi ke tempat ini. Sekarang kita mau perlahan mengakhiri sesi ini. Teman-teman boleh lakukan ucapan perpisahan terhadap orang-orang atau suasana tempat yang membuat teman-teman merasa nyaman. Ucapkan terima kasih atas kehadiran orang-orang ini, atau ucapkan terima kasih terhadap tempat yang membuat teman-teman merasa nyaman. Lakukan salam perpisahan yang biasa teman-teman lakukan, boleh tos, boleh pelukan. Dan perlahan-lahan kita menjauh dari tempat atau orang tersebut. Kita melakukan a good goodbye, perpisahan yang sehat. Kita kembali lagi menyadari diri kita, menyadari nafas yang kita hirup dan kita hembuskan, menyadari kaki kita yang menempel ke tanah, atau punggung kita yang menempel ke kasur. Kita boleh gerak-gerakan kaki kita rasakan paha kita, rasakan dan sadari pinggang kita, sadari punggung yang menopang kita, tangan, leher, dan dada kita. Teman-teman boleh letakkan tangan di dada, rasakan kita memiliki diri kita. Sadari kita hanya memiliki diri kita di saat ini. Tapi itu pun sudah cukup. Kehadiran kita untuk diri kita di saat ini sudah sangat-sangat cukup. Lakukan nafas panjang. Hembuskan perlahan-lahan. Kita boleh tepuk-tepuk tangan kita di dada kita sendiri. Ucapkan rasa terima kasih dan apresiasi untuk diri kita. Mungkin selama ini kita jarang memberikan pujian atau apresiasi ke diri kita sendiri. Bahkan sesederhana namun sangat penting untuk bisa bertahan di saat-saat seperti ini. Terima kasih ya, diriku sudah mau bertahan sampai saat ini. Terima kasih diriku, atau boleh sebut nama kita di dalam hati, sudah menemani dan bertahan bersama-sama di saat ini. Terima kasih sudah mau mengeluarkan hal-hal yang tidak enak dan mau berjuang lagi hari demi hari. Terima kasih sudah mau latihan relaksasi napas, walaupun mungkin awalnya terasa asing. Terima kasih sudah berusaha untuk diri saya, untuk kita berdua. I'm proud of you. Katakan kepada diri sendiri, saya bangga pada diri saya sendiri. Rasakan, ucapkan dengan sepenuh hati, hingga terasa getaran dan rasa hangatnya di dalam hati. Saya juga mengasihi kamu. Saya mengasihi diri saya sendiri. Saya mau kita sama-sama bertahan melewati saat-saat yang sulit ini. Kita kerja sama bareng ya, jadi satu tim untuk mengelola diri, mengelola kecemasan dan stres di saat ini. Kita peluk diri kita, berikan pelukan hangat ke diri kita, dan kita bayangkan ada cahaya warna putih
mengalir dari atas kepala kita, dari ubun-ubun, ke kepala, ke kening, ke pelipis, ke wajah, ke leher, ke pundak, ke dada kita ada rasa hangat, lalu ke perut, ke pinggang, ke paha atas hingga ke kaki dan telapak kaki. Sambil kita terus bernafas, dan kita juga membuat bubbles perlindungan, lingkaran perlindungan diri kita secara emosi. Teman-teman boleh bayangkan ada lingkaran atau bubbles yang melindungi diri kita dengan cahaya putih atau apapun warna kesukaan teman-teman. Teman-teman boleh tambahkan kalau misalnya membantu, boleh sambil intensi atau doa dalam hati, connect dengan Tuhan, apapun agama dan kepercayaan teman-teman. Bayangkan teman-teman ada dalam lindungan bubbles yang berwarna putih ini, bersama dengan sosok Tuhan, pencipta, atau apapun teman-teman menyebutnya. Dan katakan dalam diri sambil menepuk dada, sambil tangan di dada, saat ini aku merasa aman. Saat ini aku merasa tenang. Saat ini aku aman, nyaman, dan rileks. Kita tarik nafas yang dalam 2 kali lagi untuk mengakhiri sesi ini. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Jika masih ada terasa sesak di dada, kita boleh tarik nafas lalu hembuskan dengan bersuara. Kita lakukan bersama-sama ya, supaya rasa-rasa yang nggak enak di dada dan di pikiran bisa keluar. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan dengan bersuara. Lakukan sekali lagi sampai di dada terasa lebih rileks dan lebih lega. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Kita hembuskan bersama. Dan bagi yang sudah siap, boleh gosok-gosokkan kedua tangan bersama-sama sampai terasa hangat. Dan tempelkan di kedua mata. Lalu kembali ke ruangan ini. Demikian sesi meditasi relaksasi bersama. Mantap. Semoga membantu teman-teman merasa lebih rileks, dan habis ini mungkin boleh istirahat sejenak, 1 jam sebelum melakukan aktivitas lain, atau kalau bisa istirahat juga lebih bagus. Rileksnya luar biasa Mbak Anas, terima kasih banyak nih meditasi relaksasi online ya, jarak jauh dan live, luar biasa. Ini kita berikan jempol dulu dong teman-teman nih buat Mbak Anas nih, kan ada reaction nih, ketik jempol, wah luar biasa. Mbak Anas, makasih banyak waktunya. Tadi saya kepikiran lucu aja pas ketika lagi membuang nafas ya, buat teman-teman yang berhari-hari nggak mandi, hati-hati, jangan-jangan giginya ikut dikarantina nih. Mager di kamar. Hati-hati kalau nyemburin nafas ke kanan kiri ya, takutnya ada yang mental nanti. Iya. Oke, Mbak, satu pesan terakhir dari Mbak Anas sebelum menutup sesi ini. Iya. It's Pesan okay penutup. to be not okay. Iya, it's okay to be not okay, teman-teman, di masa seperti ini. Dan stres yang dirasakan itu sangat wajar, tapi bisa kita kelola dengan cara-cara yang sudah kita bicarakan bersama di sini, atau bisa googling, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tanyakan di DM Instagram saya, semoga membantu. Oke, terima kasih banyak, Mbak Anas, sehat selalu, Sama-sama, tetap produktif, amin. dan semoga salam Iya. hangat untuk keluarga di rumah. Sampai ketemu nanti Iya. tatap muka Mbak Anas. Sukses selalu, Iya. teman-teman. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak, Sama-sama teman-teman. Mbak Anas. Izin nih ada pesan sebentar Iya. buat teman-teman yang lain. Nanti jam 4 ada sesi lanjutan nih Mbak Anas dari Mas Irhan. Beliau adalah Head of Digital Activities-nya BMW Group Indonesia. Mau bahas tentang ini, mismatch antara skill, passion, sama produktivitas kerja. Nah, jadi sangat relate tentunya dengan kondisi teman-teman sekarang yang galau, kok nih kayaknya skill gue sama apa yang gue lakuin tuh nggak sejalan ya, what to do. Nah, nanti sore itu kita akan ngobrol. Oke, Mbak, terima kasih banyak. Sesi ini direkam, nanti saya akan kirim rekamannya dan akan upload di YouTube-nya Rumah Millennials. Selamat sore, Boleh. Selamat sore teman-teman. Mbak Anas, terima kasih, thank you so much. Sama-sama. Bye.